Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bala bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah yang akan memberikan tausiah pada pagi hari ini adalah Al-Ustaz Zuldaswar, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Tapi sebelum itu kami sampaikan juga seperti biasa perihal pembangunan PC. Alhamdulillah kasbon sudah lunas, karena minggu kemarin ada 2 orang dari jemaah kita yang menyumbang sebanyak 2 juta rupiah. Sekarang tinggal lagi untuk penambahan pintu WC 3 buah dengan anggaran 4 juta rupiah. Jadi dari itu kami sampaikan khusus kepada jemaah kami, ibu-ibu atau bapak, kalau ada yang ingin berpartisipasi untuk memberikan infak sedekahnya kepada masjid, bisa dihubungi pengurus. Baiklah, untuk menghemat waktu kepada Al-Ustaz dipersilahkan. Kami cukupkan demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah, setelah kita menunaikan kewajiban fardu subuh secara berjamaah, kita masih bisa untuk meluangkan waktu mengikuti majelis ilmu. Ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang yang mengikuti majelis ilmu sungguh sangat banyak keuntungan yang Allah berikan kepada mereka. Keuntungannya sekurang-kurangnya dijelaskan oleh Nabi ada 4.
Yang pertama, dia selalu didoakan oleh malaikat. Di awak nan duduk di majelis ilmu kini ku ibu bapak didoakan malaikat. Doa malaikat, Allahumma ufir lahum, Allahumma ufir lahum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah ampuni mereka sampai buku selesai. Nah setelah kita akan pulang, kata malaikat, pulanglah kamu, dosamu sudah diampuni. Yang kedua, Allah beri rahmat. Allah beri rahmat. Ibu-ibu bapak, kita masuk surga belum tentu lagi karena amal lawak. Kalau amal kita yang kita harapkan akan memasukkan kita ke dalam surga, beranalah amal lawaknya. Beranalah amal lawak. Jadi seorang itu masuk ke dalam surga antara lain karena rahmat Allah. Kan ada kisah sering kita dengar, seseorang yang membunuh orang sampai 100 orang. Kalian kisah kan? Kemudian orang itu betul-betul berkeinginan untuk tobat. Dalam perjalanan dia menuju majelis ilmu, orang itu meninggal. Malaikat pun berbeda pendapat, orang ini masuk surga atau masuk neraka. Akhirnya diukur jalan, ternyata jauh lebih panjang yang telah ia lewati. Berarti orang itu adalah ahli surga. Ibadah dulu. Kalau ada amal kan, jadi orang itu masuk surga belum tentu karena amalnya, antara lain karena rahmat Allah. Di antara cara mendapatkan rahmat Allah adalah ibadah. Jadi nak cari dalam hidup kau rahmat, redo Allah kawat. Redo Allah kawat. Kalau ibu di samping redo Allah, nan kedua reda suami. Ibadah ibu dan pokok ketiga aja. Jaga solat 5 waktu. Yang kedua puasa Ramadan. Yang ketiga cari reda suami. So Nabi mengajar seorang istri kalau dia meninggal, suaminya reda kepadanya, langsung masuk surga. Amakonya ibu kalau lain dah sorok weh, lah sosak ongok tanya ke suami cepet, dah Allah redo, dah kalau mau mati dah Allah nya mati ibu cepet, dah mati cepet. Nah nampak kau cepet lo lah ibu, cepet lo nya malah nak balik itu. Kan dia orang jadi dia itu. Ibu jujur lah, fire. Dalam mengaji kalau jujur juga ya lah. Jadi kalau Allah nya cepet mati, tapi kalau alun nya ajar mati pun dulu. Jadi kalau alun nya ajar mati alun ya lah. Nah, itu tiga je pada ibunya. Aman tiga selesai mah. Nah, yang ketiga diberikan oleh Allah kepada orang yang ikut majelis ilmu as-sakinah. Ketenangan batin, ketentraman jiwa. Kini orang ibu-ibu bapak banyak yang susah. Sehingga dek susahnya banan matu kondak namu lalu leh. Ndak mu lalu matu. Sehingga de orang kayu-kayu tu bu lalu tu namaha. Kan barangkali kita tahu ada orang yang terkaya di Indonesia. Enak. Terkaya terlibat narkoba suami istrinya. Bayang dah. Akhirnya kayu gagah lo untuk perawatan kulitnya juga ke luar negeri. Enak. Ke luar negeri bu, biaya ratusan juta. Sehingga nampak dusi kode gagahnya, cantiknya, you mana manjo. Bahkan manjonya membuka salaknya tak pandai dah bu.
Ya mengubah salah ana badai tu kadi kubak salah berkoko rusak kuku apa lo keluar negara ratusan juta awak kalau rusak kuku aja sabi aja nya bu hendak aja bisa silat aja sabi aja aku harus keluar negara dulu lah ditanya lo kayaknya aku itu matu ndak namo lalu nya bayangkan ibu enak matu ndak nyo kayu rancak piti banyak ndak dong kurang matu ndak namo lalu perlu narkoba dia sakinah dan nurnya jadi awak yang ikut kajian Allah beri sakinah makanya ibu kalau ndak namo lalu matu di rumah ko ado wirid datang awak saya ndak apa lalu ayo ya saya ndak apa lalu sedang di rumahnya halah dia kasut tabalolai ndak namo lalu matu iko sambil bersandar ketunggaknya ya sambil bersandar ketunggak lalu jo kerancak dulu lah awak kalau ada jamaah nanti lalu sambil dengar pengajian awak syukur alhamdulillah lalunya dapat sakinah kok dapat lalu sadona berhenti boleh ya kok dapat lalu sadona berhenti bukan nah anan kami dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat nah, jadi orang yang ikut taklim ikut majelis ilmu dibanggakan Allah ke malaikat. Soalnya ibu kalau untuk belajar gampang ini jadi HP aja bisa. Buka YouTube isi pakai selesai doang. Tapi nanampe kok dak dapat dak demo. Itu istimewanya wah hadir di rumah itu belajar bisa. Buka YouTube, buka laptop enak, tapi nanampe dijanjikan Allah jeko pasti dak dapat jawab. Itulah hebatnya waktu kumpul ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian awak ayat 199. Hah? 200 lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا Wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahu alazim. Maka iza apabila qadaitum qada menyelesaikan karena doa surah Jum'ah Fa'iza qudiyatis sholat apabila telah diselesaikan sholat Fa'iza qadaitum apabila kamu telah menyelesaikan manasikakum manasikmu artinya rangkaian kegiatan ibadah hajimu Fadhkurullaha maka berzikirlah ingatlah kepada Allah kazikrikum seperti ingatnya kamu atau menyebut kamu abaakum
bapak-bapak, jamak dari ab. Jadi nenek moyang. Cuma adalah bapak kurang setuju lo nih disebut nenek moyang. Bakok nenek moyang jadu kakek moyang mana doanya. Nah, hanya tanya lo kakek moyang mana ya kan? Artinya leluhur mereka. Leluhur mereka. Atau asadda. Asadda arti asal bersangatan. Syadid atau lebih. Asadda zikra. Lebih ingat dari itu. Faminan nas maka min sebagian di antara sebagian. Faminan nas di antara manusia mayyaqul ada orang yang berkata berdoa Rabbana ya Rabb kami atina berilah kami fid dunya di dunia wa ma lahu dan tidaklah untuknya fil akhirah di akhirat min dari khalaq bahagian wa minhum dan di antara mereka mayyaqul ada orang yang berkata Rabbana ya Rabb kami atina berilah kami fid dunya di dunia hasanah kebaikan wa fil akhirati dan di akhirat hasanah kebaikan wa qina dan peliharalah kami azaban nar dari azabnya neraka. Ulaika mereka itu lahum untuk mereka nasibun nasib bagian yang baik mimma dari apa-apa kasabu yang mereka usahakan. Wallahu dan Allah sari'ul hisab amat cepat perhitungannya. Nah baik Bapak Ibu, fa iza qadaitum apabila kamu telah menyelesaikan manasikmu rangkaian kegiatan ibadah haji sebagaimana disebut dalam ayat sebelumnya kan di ayat terakhir summa afidu min haitsu afadun nas kemudian bertolaklah kamu dari mana orang bertolak berangkatlah kamu dari mana orang berangkat maksudnya itu adalah dari Muzdalifah ke Mina dari Muzdalifah ke Mina. Ada pula yang menafsirkan summa afidu melaksanakan tawaf ifadah afidu berangkat ke Mina. Nabi kalau sampai di Mina tanggal 10 Zulhijjah maka Nabi melontar Akabah kemudian menyembelih hadyu. Setelah itu mencukur rambut, setelah itu tawaf ifadah ke Masjidil Haram. Nah kalau sudah selesai tawaf ifadah, berarti orang itu sudah dikatakan tahallul sani. Tahallul sani. Ada tahallul awal, ada tahallul sani. Nah ibu bapak-bapak dalam pelaksanaan ibadah haji kok banyak istilah yang berpasang-pasangan. Ada tahallul awal, tahallul sani. Ada nafar awal, ada nafar sani. Ada gelombang awal pertama, gelombang kedua. ada gelombang
kedua akan pasang-pasang. Kalau gelombang dan awal sani istilah alih. Badai itu awak masih dari siko baru. Akan di siko baru kan? Kalau yang nafar jo tahallul itulah pakai bahasa Arab. Tahallul awal, tahallul sani, nafar awal, nafar sani. Enak. Kemudian gelombang pertama, gelombang kedua. Kalau gelombang pertama awak dari siko langsung ke Madinah. Laduk sama di siko. Alur lain. Ke Padang lu dah. Dono langsung di siko nama. Enak kecil kalau ada pesawat di siko langsung ke Madinah. Alur lain. Berarti di siko ke Padang lu dah. Dari Padang baru Madinah. Enak. Kalau gelombang kedua Padang Jeddah awak langsung ke Mekah. Nah, yang sering orang keliru ibu-ibu bapak-bapak tiba di istilah tahallul awal tahallul sani. So konotasi sebahagian orang apabila disebut tahallul nanti bayang nanya cukur rambut. Enak. Denyo diartian lah tahallul awal ko potong rambut pertama, tahallul sani potong rambut kedua. Sebenarnya itu istilah aja Pak. Yang tahallul awal manakala telah mengerjakan 2 dari 3. Mana 3 itu? Melontar Akabah, kemudian memotong rambut, yang ketiga tawaf ifadah, arti tawaf rukun haji. Akan digolong melontar jumrah Ka'bah, memotong rambut, tawaf ifadah. Kalau 2 tak kerajon dia baru maka dia dikatakan tahallul awal. Contoh pagi-pagi tanggal 10 Zulhijjah nyolontar Akabah, sudah itu nyopotong rambut. Kalau 2 orang namanya dia tahallul awal. Kalau nyolah tahallul awal maka dia bebas dari pantangan-pantangan ihram kecuali 1. Benar, kecuali anak itu hubungan suami istri. Kalau lain-lain bebas. Kan ada larangan-larangan ihram, ada larang laki-laki, ada larang untuk perempuan, ada yang sama-sama tidak boleh laki-laki perempuan. Nah, kalau dia sudah mengerjakan 2 dari 3 waktu haji, dia bebas dari pantangan-pantangan ihram. Kecuali yang 1 menit. Kalau cakon tak boleh pakai harum-haruman, kinilah boleh. Bapak-bapak cakon tak boleh pakai pakaian berjahit, kinilah boleh. Tukarlah baju Sarawali, tak boleh. Nah, ibu-ibu kalau cakon tak boleh membuka-bukakan aurat, kini tak boleh lah boleh betul. Kalau cewek kan dah ihram lah. Nah, kalau sudah dilakukan ketiga-tiganya baru dikatakan tahallul sani. Bebas dari semuanya. Bebas dari semua pantangan ihram. Tapi ada dulu pembimbing ibadah peletar dulu waktu apa ikut tak cerita baru. Tanggal 10 tu orang kalau lebih cukur. Setelah melontar Akabah, Pak kalau cukup sado, atibo pembimbing ibadah, kecilnya jangan dia biar buat sado tinggal untuk tahallul sani je jangan. Atu kecil lu kan Pak sebelah je buku lupa ni je jawab. Alah pembimbing ibadah kelontar Pak waktu apa inyo nana mengemen itu jadi biar buat sado tinggal untuk tahallul sani, asal disabui tahallul korek buat dia nyati sekali. Sana tahallul, potong rambut. Enak, orang baru dikatakan tahallul setelah dia potong rambut. Nah, kalau sudah selesai dalam ayat apa? Fa iza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum. Maka ingatlah kamu kepada Allah sebagaimana kamu mengingat, kamu menyebut aba'akum,
leluhur kamu, kakek nenek moyangmu. Sebab turun ayat itu ibu bapak. Anak bako dekat kalau seperti ingatnya kamu kepada bapak-bapak kamu. Nah, dulu orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka kan sudah berhaji juga. Kalau berhaji ya kan? So perintah haji azim fin nasi bil haji ya'tu karijala itu yang menyampaikan pertama siapa dulu? Nabi Ibrahim. Jadi sebelum Nabi Muhammad datang, orang-orang Arab jahiliyah segala macamnya itu mereka sudah melaksanakan haji. Tapi setelah mereka selesai melaksanakan ibadah haji, habis hari tasyrik yang ketiga, ibadah haji itu kan mulai dari tanggal 10. Tanggal 9 Zulhijjah. Atau pilihan capek 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Enak. Jadi haji itu dasar itu harinya dulu. 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. 8 Zulhijjah enak ihram di hotel. Datu bailai ke Mina. So tarwiyah Nabi di Mina. Cuma rata-rata jamaah haji Indonesia 8 Zulhijjah tu sadonya di drop ke Arafah. Langsung diantar ke Arafah sekali. Kalau Nabi 8 Zulhijjah nyo ke Mina dulu. Cuma kalau berkeinginan ke Mina dulu, ibu bapak nak berangkat ke haji, ada caranya. Awak patanggal alhamdulillah ke Mina awak dong. Nak minta ke Mina dulu. Tapi secara umum jamaah Indonesia diantar ke Arafah. 8 9 Zulhijjah wukuf. Enak di Arafah. 10 Zulhijjah awaklah di Mina melontar sampai tanggal 3 balik. 13 habis. Kalau sudah selesai mereka melaksanakan ibadah haji, mereka berkumpul. Enak di mana berkumpul? Itu di Mina. Kalau tampaknya kini kau dakek jamarat antara masjid. Di Mina itu kan ada masjid yang terkenal, masjid Kef yang dekat Jamarat. Nah kalau di Arafah masjid Namirah. Kalau di Musdalifah masjid Mas'aril Haram. Nah, walaupun di Arafah itu di Mina itu ada masjid-masjid yang lain, tapi yang terkenalnya di Musdalifah masjid Mas'aril Haram, di Arafah Namirah, di Mina masjid Kef. Nah orang itu berkumpul, lokasinya sekarang ini antara Masjid Kef dengan perbukitan. Kenapa ada bukit sebelah kan adalah balik itu yang mana? Makanya berkumpul di situ bergoyang-goyang, lagu-lagu macam-macam, bergembira ria dengan membangga-banggakan para leluhur, nenek moyang, kakeknya, ayahnya, segala macamnya. Enak. Itu yang mereka bangga-banggakan. Nah, akhirnya setelah Nabi Muhammad enak diingatkan Allah, awak jangan mencontoh lo orang-orang tuh. Nah, orang tuh kan yang banggakan hanya keturunan, ayahnya, kakeknya, segala macam, neneknya, itunya yang bangga-banggakan. Setelah datang Nabi Muhammad turun ayat, apabila kamu telah selesai melaksanakan manasikmu, fazkurullaha, maka banyaklah berzikir kepada Allah. Disebut kazikrikum abaakum, sebagaimana kamu ingat nenek-nenek moyangmu. Sebagian mereka itu kan ada yang ikut Islam, ikut Islam. Nah, itu yang disebut abaakum au asadda zikra, atau lebih lagi dari itu. Jadi mengingat Allah, menyebut asma Allah malah lebih lagi dari kamu menyebut nenek-nenek moyangmu dahulu. Au asadda zikra.
Faminan nas, maka di antara manusia mayyaqul, ada orang yang berkata, Rabbana atina fid dunya. Ya Rabb kami, Rabbana atina. Ati itu fi'ilnya fi'il amar, kata kerja perintah. Cuma karena datangnya dari hamba terhadap Khalik, maka itu diartikan permohonan. Nah, awak doa kalau Rabbana atina, kan tak mungkin lo merintah-merintah Allah, kan? Makanya itu diartikan permohonan. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berilah kami di dunia ini. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu mereka minta, yang mereka minta hanya dunia saja. Beri kami unta, beri kami kambing, beri harta dan segala macamnya. Nyendak minta akhirat tuh. Nah, nyendak minta akhirat. Dalam ayatku dijalan, di antara mereka ada yang berkata, ya Tuhan kami, berilah kami di dunia. Nah, yang minta dunia aja. Nah, kenapa mereka tidak meminta akhirat? Bahkan tidak meminta akhirat, karena bagi orang-orang Muslim, orang jahiliyah itu, ibu-ibu, ada 3 hal yang mereka tolak. Nah, ada 3 hal yang tolak, tidak percayanya sama sekali. Nah, 3 hal itu. Yang pertama, kerasulan Muhammad. Itulah baca dari ayat-ayat dulu. Kerasulan Muhammad, sampai mereka katakan Muhammad itu gila dan segala macamnya. Walaupun Allah sudah katakan dalam surat At-Taubah ayat 128 itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu rasul dari dirimu. Nah, kenapa Allah katakan dalam ayat itu rasulun min anfusikum, seorang rasul dari dirimu? Artinya mereka sudah sangat kenal. Yubanalah kenal bananya, mulai dari ayahnya sampai di dia ibunya, sampai dia masa kecil, sampai remaja. Malah sepakatnya mengecil Muhammad itu orang yang jujur, nyo akui bu. Sadonya mengakui, tapi mereka tetap tidak beriman. Dia ayat nawak baca dulu, karena iri baghyan bainahum. Dijelaskan lagi sifat Rasul dalam ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Terasa berat olehnya penderitaan yang kamu rasakan. Dululah kita ingat nih ibu, antara awak dengan Nabi tak ubahnya ibarat awak berjamin. Tagak awak di muka kacau kadang, dalam kacau itu ada bayangan awak. Bantu awak di luar, bantu itu lo dalam muka. Kalau awak sedang tertawa, bayangan awak dalam jamin tertawa. Kalau awak sedang menangi, bayangannya menangi lo. Takkah itu lo Nabi jawabku. Kalau awak gembira, nyo ikut gembira. Kalau awak sedih, nyo ikut lo sedih lain. Ikut lo nyo sedih. Nah, lebih nyo rasuan lain. Malah ketika beliau merasakan sakitnya sakaratul maut, kata Nabi, ya Allah, takai kona sakitnya sakaratul maut, ya Allah. Sehingga anak beliau Fatimah tidak kuasa menyaksikan keluar dari kamar itu. Enak. Malaikat Jibril pun keluar dari kamar itu. Amborela ya Allah, asal jangan engkau timpakan kepada seorang pun dari umatku nanti. Abialah bo surang nama rasuan, takai itu Nabi ibu membikin awak. Jangan ada di antara umat ambo naknya yang merasakan sakitnya sakaratul maut. Ayo benarnya rasuan. Sulit awak dapat pemimpin nombor itu, mungkin tak akan didapat lain sampai hari kiamat nanti. Kalau kini karena ada ibu jalan pemilu, jalan pilkada petangah. Datang CA-nya, kami akan perjuangkan nasib rakyat.
Hati bolo cek lai kamu perjuangkan nasib rakyat. Pokok sado nanti borok. Allah harus lo waktu itu. Aku yo baru ubah nasib lo sebanyak orang kamu perjuangkan awak. Akan ikut lo pengen awak lo. Tapi lah duduknya surang-surang. Nah rakyat dak takon adanya. Karajonya lai goyang-goyang. Goyang-goyang. Nah inyo na salah na pa awak na salah la jale nyo artis wa pilih itu go jole kenapa ya la jale nyo artis wa pilih itu yo goyang go jole enak itulah keadaannya bu. Sehingga rakyat kehilangan kepercayaan. Nabi nak terasa balik dengan penderitaan umatnya. Terasa balik. Dia lagi harisun alaikumnya ingin kebaikan untuk kamu. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Nyatalah, yang pertama yang mereka tidak percaya Muhammad. Yang kedua Al-Quran. Sehingga yang kecilnya Al-Quran itu hanya karangan Muhammad belaka. Ditantang oleh Allah, coba kamu bikin pula satu surat pendek untuk menandingi Al-Quran. Dan bisa. Yang ketiga, hari akhirat. Sehingga bantu nanti kita cerita dulu, kalau Nabi cerita masalah akhirat, nyobau telang penulang nanyo gali dalam kuburan Asia yang akan menghidupkan kau. Jadi nyo ndak yakin dari ibu akhirat itu akan ada, makanya nanyo minta hanya dunia saja. Dunia hanya mintanya. Soalnya ndak percaya sedikit pun akan ada kehidupan di akhirat nanti. Maka dalam ayat cekok, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami di dunia ini. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidaklah untuknya di akhirat nanti bahagian. Tidaklah untuknya di akhirat nanti bahagian. Nyendak dapat bagian yang baik-baik. Lalu lanjutan ayat, wa minhum, dan di antara mereka mayyaqul, ada orang yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami, berilah kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Nah, yang termasuk hasanah di dunia apa? Mungkin itu harta, mungkin itu jabatan, mungkin itu kesehatan, mungkin itu pasangan hidup, suami atau istri. So Nabi Adam aja ibu bapak lah dalam serugonya, tapi nyo surangnya baru. Lah dalam serugo, surang lahnya masih kesepian. Nyo minta lah ke Allah. Lah ada pasangan alai keturunan. So lah ada nawak pasangan punya suami istri, ndak ada juga punya anak. Rasanya belum lengkap lagi. Itu termasuk hasanah dunia. Banyak lah yang lain-lain ibu-ibu. Enaknya minta lah hasanah dunia. Mungkin tempat tinggal. Enak. So dalam hadis ada 4 syarat kebahagiaan. Yang pertama, mar'atun solihah. Wanita yang soleh, istri yang soleh. Kalau ada wanita yang solehah, itulah ada sebagian syarat kebahagiaan doa. Ada picture itu membaca istri dan pertama lirik namanya. Gitu. Istri Nabi Adam pertama lirik namanya. Yang secara umum dalam Al-Quran kan Hawa dijadikan dulu. Dijadikan oleh Allah dari tulang rusuk sehingga Adam terjaga dalam surga lah adojo wanita cantik. Inginnya mungkin kalau tidak dapat kesenangan maka diciptakan Hawa di tulang rusuk. Dia surang baru. Manusia pertama Adam, manusia kedua Hawa. Yang secara umum anak muda kelirik mungkin orang tujuh kan. Jadi dijadikan
Tapi walaupun untuk inyo alun buli dinikahkanlah. Dulu kawan bertanya, Asia aja diku kali ke dia. Ai ko lo ditahanyo oleh kawan. Nah, nyawa bertanya, kena nambah ilmu, jangan mado onongo awak. Dulu nampak longo ada kan bertanya. Aku kali waktu itu dia kan pengulus ya. Nah itu lo masalah gitu kan. Nah, jadi wanita yang soleh badai itu ibu-ibu jadilah orang soleh. So yang dipanggil nanti masuk surga suami, dipanggil bapak wah beserta istri masuk ke surga, panggil lo beserta istri masuk ke surga. Aduh nanti sampai apa ajanya Nabi ini dika. Bah tinggal bini bertanya, nambo bada. Itulah kau melawannya ke dan dulu nyala. Masalah karedo cakap dan dijadi dah. Adalah kau melawan ke dan nyala. Ada tinggal aja lah itu alai. Ya kan? Dan itu alai tetangga yang baik. Jadi tetangga yang baik itu memang termasuk syarat kebahagiaan. Kalau tetangga anda lo tidak nyaman, awak dulu. Makanya Nabi mengen sebelum membuat rumah calik dulu al-jaru qabla dar. Josya awak bertetangga. Calik dulu. Kalau awak bertetangga dengan orang yang baik, seindah-indah pantulannya dulu awak. Anak awak enak. Keceknya nang kumuh-kumuhannya. Kecek orang kaya jambun itu jo kalian malu buat orang sebelah lah. Itu seindah-indah ada bu. Malu aja orang sebelah dah. Tapi kalau bertetangga dengan yang tak baik, nah sebelah anaknya kecil nang kumuh-kumuh, anak awak sebaya lo je anaknya bermain lo ke rumahnya, pasti ketularan lebih kau. Kemudian kenderaan yang baik. Kenderaan yang baik itu kunci kebahagiaan. Itu dunia. Nah dunia sedangnya tu. Minta. Di antara mereka ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Beri pula kami hasanah di akhirat. Nah, hasanah di akhirat yang tidak ada di dunia. Kalau kenikmatan makanan, minuman segala macam kan ada di dunia walaupun tidak sama dengan akhirat. Nah, pokoknya dulu minum di dunia minum yo. Ya kan? Makan di dunia makan yo, di akhirat makan. Istri di akhirat disediakan Allah. Bidadari di dunia ada punya istri, di akhirat ada. Yang tidak ada di dunia yang pertama, kita tidak akan mati-mati. Tidak ada mati kan bu? Nah, tidak ada mati oleh. Kalau dunia kan mati. Namanya dia takut orang mati ke tak? Di akhirat besok tidak ada mati lagi. Yang kedua, dapatnya kita melihat Allah. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Dapat melihat langsung wajah Allah. Itu nikmat yang paling tinggi. Tidak ada dunia, adanya nanti di akhirat. Makanya orang nan mati itu disebut dengan wafat. Tidak satu orang mati wafat dulu. Nah, kan ada disebutkan hina mautiha, ketika matinya. Wafat itu artinya sempurna. Nah, jadi wafat itu artinya sempurna. Nah, maka kita cerita kalau tidak satu orang nan mati itu wafat. Tapi untuk mendapatkan wafat, kesempurnaan itu harus mati dulu. Nah, jadi untuk dapatkan kesempurnaan itu harus mati dulu. Nah, harus mati dulu. Nah, makanya ibu tidak perlu takut nak mati lah. Kalau ingin dapat kesempurnaan, ada di akhiratnya syaratnya mati dulu. Nah, maka kira-kira tidak satu orang mati wafat. So dalam ayat hina mautiha, Allah yang ketika
matinya dia. Nah, jadi nyo mintalah di akhirat tu kebahagiaan akhirat. Kalau orang jahiliyah nyo ndak percaya, nah nyo minta dunia jo. Nah, orang yang beriman nyo minta dunia dan akhirat. Dunia apa? Untuk mencari akhirat. Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kali minta dunia untuk mencapai akhirat. Nah, kedua minta banyak hasanah di akhirat, antara lain itu awak tak mati-mati leh. Enak. Kemudian dapatnya melihat wajah Allah. Wa qina azabannar, pelihara kami Allah dari azabnya api neraka. Nah, padahal di awal tadi ibunya minta bahagia akhirat. Secara umum bahagia akhirat Pak dapatnya masuk surga. Kan surga kan? Hasanah di akhirat itu surga. Kenikmatan surga itu tak mati dapat melihat wajah Allah dan segala macamnya. Nah, setelah itu bapak adalah wa qina azabannar, pelihara kami Allah dari azabnya api neraka. Ada yang minta surga, Allah beri. Tapi setelah itu wa qina azabannar. Artinya apa? Enak. Ada orang yang masuk surga tapi mampir ke neraka dulu. Karena disuruh masuk ke dalam neraka. Setelah itu keluarkan orang yang ada iman dalam hatinya walau hanya sebesar zarah. Keluarlah orang-orang yang beriman. Makanya minta di situ wa qina azabannar, pelihara kami Allah dari azabnya api neraka. Artinya jangan sampai masuk ke neraka dulu, walaupun akhirnya masuk surga juga. Nah, walaupun akhirnya masuk surga juga. Nah, jadi tiketnya tiket langsung. Laika sesaat jad. Itu makanya di ujungnya kau jingeknya balik wa qina azabannar, pelihara kami Allah dari azabnya api neraka. Jangan sampai sempat lo masuk ke neraka lo, tiket langsung ke surga. Nah, di awal cakap kan nyala minta hasanah di akhirat, di surga. Asal itu wa qina azabannar, pelihara kami Allah dari azabnya api neraka. Maksudnya itu no. Ada yang tiket langsung masuk surga, ada yang mampir dulu ke neraka. Wa qina azabannar itu artinya jangan sampai masuk lo tiket langsung je dapat dak. Nah, harapan awak satu tak itu. Jangan transit dulu jangan pakai transit lo sebentar dulu tiket langsung. Banyak lo amal-amal ibu-ibu yang akan memberikan tiket langsung kawak. Kalau ibu cakap kalau jaleh dah, cari reda Allah, cari reda suami. Selesai itu mah langsung masuk surga. Jadi itu maka disebut di ujung ayat wa qina azabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itu untuk mereka nasibun ada nasibun, ada dalam ayat lagi kiflun. Mayyasfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa mayyasfa syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Jadi syafaat biasa awak kalau disebut syafaat kan nanti bayang doa pertolongan dari Nabi kan itu syafaat. Dalam ayat surah Al-Imran salah. Syafaat itu dua, ada syafaat yang baik, ada syafaat yang buruk. Lah, syafaat bisa artinya genap. Bisa sih genap. Kan ada ayat wasyaf'i wal watri, demi bilangan genap dan demi. Jadi syafaat itu menggenapkan.
Termasuk syafaat Nabi bu. Jangan awak maru syafaat aja. Nah syafaat tu penambah kekurangan modal dasar harus ada dulu. Ayat itu mayasfa syafaatan kan berkaitan dengan perang. Perintah di atasnya qatil, berperanglah kamu. Dan diperintah Nabi. Orang yang ikut membantu Nabi itu yang yasfa. Syafaatan hasanah. Syafaat hasanah yakul lahu nasibum minha. Nasib itu bahagian yang baik, keuntungan. Kalau kiflun itu bahagian yang buruk, beban. Nah, ini orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah kok janji Allah ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itu untuk mereka bahagian mimma kasabu dari apa-apa yang telah ia usahakan. Ini nampaknya memang harus usaha dulu. Mimma kasabu, dari apa yang mereka usaha. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah amat cepat perhitungannya. Arti amat cepatnya itu Allah sebetulnya sudah tahu. Tak sama jawab dihitung dikalian semacamnya. Tak, Allah lah tahu betul. Oh yang ahli neraka, ahli surga lah jali Allah. Cuma karena dulu ini Ustaz baru selesai proses berhisab bagi seseorang, ada yang sampai memakan waktu berapa? Ada disebut dalam hadis 500 tahun. 500 tahun tak lo perhitungan dunia lo, perhitungan akhirat. Satu hari di akhirat 1000 tahun. 1000 tahun di dunia. Masuk neraka sehari ya. Kau masuk dapat jatah transit sehari dulu. Makanya bermohon jangan sampai transit. Nah, bakok lama nak. Allah Maha Tahu, Allah Maha Alim. Perhisab Allah sangatlah cepat. Aku baliklah mohon lo sampai 500 tahun. Itu sudah merupakan azab untuk mereka. Dirasun azab kanya cuma. Nah, tapi bagi orang yang beriman, dilihat catatan amalnya sekilas saja, kemudian diserahkan kembali. Seketik aja caliknya selesai. Itu orang yang beriman. Mudah-mudahan waktu maka doa Nabi bang, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku ya Allah dengan hisab yang mudah. Doa Nabi sermantu teribu. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab aku dengan hisab yang mudah. Nah, jadi sehari itu sebenarnya Allah sangat cepat. Hitungannya lah tahu Allah sekali. Kau ya amalnya kau. Allah sudah tahu. Nah, itulah ibu bapak-bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.